Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran fikih ya. Hari ini kita melanjutkan di poin selanjutnya ya. Di sebelumnya kan kita sudah belajar di mengenal najis hukmiyah ya. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar mengenal najis ainiyah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Najis ainiyah yaitu najis ainiyah ini adalah nampak kenyataannya lah. Jadi bentuknya itu nampak kenyataannya, rasanya, warnanya, atau baunya lah. Jadi bentuknya nampak, baunya ada, rasanya ada. Nah, inilah kategori najis ainiyah. Contohnya seperti kotoran. Nah, kotoran itu kan ada bentuknya tuh, ada baunya dan ada kelihatan ya lah. Dan contoh berikutnya adalah seperti cairan benda yang memabukkan. Nah, itu termasuk juga najis ainiyah. Kemudian darah. Nah, darah itu juga najis ainiyah. Kemudian ada juga nanah. Nah, dan bangkai. Nah, seluruh bagian-bagiannya. Nah, jadi bangkai itu termasuk najis ainiyah. Kecuali bangkai manusia. Nah, kalau bangkai manusia itu tidak najis lah. Wasamaki. Nah, dan bangkai ikan itu tidak termasuk najis. Dan bangkai belalang, nah itu tidak juga termasuk najis. Nah, kemudian yaitu air susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Nah, binatang-binatang hewan yang tidak dimakan dagingnya itu ada punya air susu. Nah, itu air susunya najis lah, najis ainiyah. Kecuali air susu ibu. Nah, air susu ibu itu suci. Nah, kemudian anggota yang terpisah dari binatang yang hidup. Nah, contohnya ini seperti bulu kucing. Nah, bulu kucing kan bagian dari tubuh hewan. Nah, dia masih hidup. Nah, kalau ada nempel di pakaian tuh, nah itu najis lah bulunya. Kecuali bagian apa yang tidak najis ini? Kecuali anggota dari manusia. Nah, kalau ada bagian tubuh manusia yang lepas, nah itu tidak najis. Dan ikan, nah ikan tidak najis juga lah. Wajarodi dan belalang. Nah, ini adalah contoh-contoh najis ainiyah tadilah. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis ainiyah ini? Nah, yaitu caranya dengan dibasuh tempat yang terkena najis tadi. Nah, jadi dibasuh tempat yang terkena najis tadi dengan air lah sampai hilang rasanya, kemudian baunya dan warnanya. Nah, hilang rasanya, baunya, warnanya lah. Jadi misalkan tuh rasanya tuh apa? Licin misalnya lah. Nah, hilang licinnya itu. Nah, itulah licinnya hilang, warnanya hilang, baunya tidak ada lagi. Nah, berarti itu bersih dah. Dan tetapi ini ada tetapinya lah.
tidak mengapa kalau yang tertinggal itu bau atau warnanya yang merupakan noda yang sulit dihilangkan. Kalau ini misalkan kotoran najis itu sulit sekali dihilangkan lah, tertinggal misalnya warnanya kuning, misalnya sudah juga disikat-sikat, dikucak-kucak, itu ternyata warnanya masih ada tadi tertinggal ya lah. Nah ada apa-apa ya tak, yang penting tadi sudah disiram lalu dibasuh, rasanya hilang ya lah, tadi warnanya baunya hilang, warnanya hilang. Misalkan tertinggal juga warnanya masih kelihatan kuning, tidak mengapa lah, karena misalnya sulit dihilangkan nodanya misal ya lah. Nah ini habislah pada pertemuan kali ini materinya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas yaitu tuliskan yang pertama apa itu najis ainiyah tadilah, yang kedua tuliskan salah satu contohnya tadilah, yang ketiga tuliskan bagaimana cara menghilangkannya, mensucikannya tadi apa tadi. Nah kalau sudah selesai, foto kirim ke WA pribadi Bapak. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.